Kalau mengandalkan DPR menurut saya percuma, ya, percuma. Kecuali nanti buruhnya sudah semakin banyak di DPR atau menguasai DPR, nah baru. Apakah memungkinkan? Kan kita juga selain menuntut pada pemerintah dalam hal ini Presiden adanya Perpu, yaitu peraturan pemerintah pengganti undang-undang, agar Omnibus Law ini bisa kembali pada khitahnya, kepada undang-undang yang sebelumnya, tapi tentang persoalan investasi dipermudah, perizinan dipermudah, hambatan-hambatan investasi harus dituntaskan, kita setuju. Tapi persoalan-persoalan tentang buruh, lingkungan, dan hak asasi manusia, tenaga listrik, itu yang kita koreksi di dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja itu. Pertanyaannya, Bang, bisa memungkinkan kita mengajukan legislative review, Bang? Bukankah itu dikenal, Bang, di dalam produk konstitusi kita? Di samping kita tentu menunggu apa keputusan judicial review dari Mahkamah Konstitusi. Bagaimana, Bang, pandangan Abang? Kalau menurut saya secara prosedur atau ruang memang memungkinkan untuk dilakukan itu. Tapi kan persoalannya ini adalah keputusan politik ya. Seperti Bung Sadi Iqbal tahu. Dalam keputusan politik itu, cara kerja politik itu kita tahu seperti apa. Nah, kecuali ya kaum buruh sendiri tetap konsisten memperjuangkan ini. Dan saya yakin perjuangan konsisten itu akan menghasilkan gitu ya. Kalau tidak tahun depannya lagi, ya yang pasti di 2024 itu ruang semakin terbuka ya untuk melakukan perubahan dengan komitmen misalnya Presiden yang ingin melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Omnibus Law. Itu salah satu contoh. Ya. Tapi in the meantime, dalam waktu ini saya kira kan kaum buruh mempunyai senjata, mempunyai instrumen. Instrumennya macam-macam. Saya kira Bung Said Iqbal yang lebih tahu dari saya bagaimana caranya melakukan satu pressure demi kepentingan kaum buruh, kan begitu. Nah, dan itu menurut saya sangat memungkinkan karena pada saatnya nanti dalam dinamika politik tertentu pasti orang akan mencari kaum buruh gitu loh untuk mendapatkan dukungan politik gitu. Dan itu adalah salah satu ruang gitu yang bisa digunakan untuk membuat satu komitmen bahwa akan melakukan review atau mencabut atau melakukan revisi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini gitu. Ya, saya kira kita semua sama prinsip mengenai investasi, perizinan dan lain-lain yang harus lebih simpel dan lain-lain itu harus kita terima, harus kita jalankan gitu kan. Itu juga penting. Tetapi merugikan kepentingan kaum buruh ini kan yang menjadi tuntutan. Saya sangat yakin bahwa konsistensi tadi kalau ada resistensi gitu ya, kan masalahnya ini seperti taste the water gitu. Kalau misalnya sudah dibikin seperti ini, kaum buruh masih bergerak apa tidak? Saya kira pemerintah itu, eksekutif itu sangat takut ya kepada kaum buruh yang kompak, yang solid gitu ya. Karena ini menyangkut masalah pembangunan, masalah ekonomi dan sebagainya. Dan saya yakin mereka akan berpikir ulang itu. Tapi kalau misalnya adem ayem ya kemudian prosedurnya itu seperti melalui Mahkamah Konstitusi ya kita tahu lah itu seperti tidak akan menghasilkan sesuatu yang signifikan gitu. Apalagi melalui Mahkamah Konstitusi yang seperti sekarang ini agak cukup berat gitu ya. Karena Mahkamah Konstitusinya berdiri di atas kepentingan politik, bukan berdiri di atas kepentingan konstitusi dan masa depan bangsa menurut saya pada saat ini ya. Gitu. Jadi menurut saya siapa lagi yang akan memperjuangkan kaum buruh kalau bukan kaum buruh itu sendiri. Jadi saya sangat percaya bahwa perubahan itu bisa dilakukan, bisa diciptakan justru oleh kaum buruh. Ujungnya pasti di DPR. Jadi DPR ini prosedural aja, tapi jangan berharap akan ada perubahan dari DPR. Menurut saya seperti itu untuk sampai waktu yang akan datang. Dari sudut sosiologis, psikologis, kemudian juga yuridis formal sebagai anggota DPR, apakah Omnibus Law ini sudah memenuhi prosedurnya, ataukah Omnibus Law ini sudah memenuhi harapan rakyat, atau jangan-jangan antara harapan rakyat dengan tadi yang Abang sebut daulat kekuasaan, itu ada gap, ada kesenjangan, Bang. Apa pandangan Abang tentang ini sebagai tanggapan terakhir bagi kami? Ya, kalau menurut saya kan kalau dari prosedur, dari proses
terciptanya undang-undang ini kan seperti instan dan dipaksakan gitu ya. Dan saya kira mungkin ada juga think tank di berbagai tempat yang memberikan masukan-masukan untuk kepentingan mereka. Tetapi aspirasi yang dari kaum buruh, dari masyarakat, dari mahasiswa, dan dari tempat-tempat lain menurut saya kita belum exhaustive gitu, belum mentok untuk mengeksplorasi ini. Tapi dibikin sedemikian rupa dengan target tertentu harus diputuskan. Dan saya kira di sini presiden ya mungkin apakah tahu atau tidak tahu ya bagaimana apa yang didorong-dorong ini akan menciptakan sebuah miracle di dalam penciptaan kerja dengan undang-undang ini waktu itu ya mungkin terpengaruh ya sehingga mendorong agar undang-undang Omnibus Law ini cepat diratifikasi dan sekarang sudah. Terus apa yang terjadi? Kan tidak terjadi apa-apa. Ya, yang ada adalah kerugian dari kaum buruh, kesejahteraan buruh makin terpuruk gitu. Dan harusnya ada yang bertanggung jawab dan ini mungkin yang digugat. Justru dari kalangan kaum buruh sendiri mengevaluasi gitu. Setelah sekian waktu Omnibus Law ini dan setelah terlaksana mana? Justru yang digugat itu hasilnya apa? Yang dijanjikan itu apa gitu. Dan ini yang saya kira harus bersama-sama di parlemen maupun di luar kalangan civil society untuk menciptakan itu. Karena kalau kita lihat ya dengan ranking demokrasi kita yang sekarang ini 102 dari semua negara ya. Jadi sulitlah rasanya kita melihat kedaulatan rakyat itu bisa didengar oleh kekuasaan gitu ya. Yang ada melalui prosedur ya seolah demokrasi, tapi sebenarnya yang banyak didengar itu kepentingan-kepentingan kelompok tertentu gitu. Dalam konteks Omnibus Law ini, saya kira yang diuntungkan adalah kaum oligark ya. Mereka juga yang menjadi proksi dari investor asing dari luar untuk masuk dan memudahkan. Jadi ini sebenarnya suatu proses silent takeover gitu ya. Jadi kita disuruh menjadi kuli di negara kita sendiri gitu dan tidak ada kesejahteraan dan mereka yang menghisap sumber daya alam kita secara luar biasa dengan mudah. Jadi ini memuluskan sebenarnya penjajahan secara ekonomi gitu ya dari kekuatan asing di Indonesia. Dan ini bertentangan Ya, sebenarnya dengan konstitusi. Tapi kalau ini direview kepada Mahkamah Konstitusi sekarang ya menurut saya sih percuma lah. Tapi ya sekedar untuk menjalankan boleh lah. Sekedar untuk menjalankan Pak Bung Rizen ya. Saya kira ada bukti bahwa kita sudah pernah berusaha gitu. Omnibus Law ini sudah terjadi, bahkan sudah terimplementasi di lapangan. Tadi Bung Riden memberikan contoh outsourcing yang seumur hidup merajalela, karyawan kontrak tanpa periode kontrak yang bisa diulang-ulang, bahkan dikontrak ratusan kali tanpa harapan bisa diangkat karya tetap, upah murah, upah sektoral dihapuskan, upah minimum kabupaten kota bisa ada, bisa tidak, kemudian jam lembur yang diperpanjang, cuti perempuan yang hamil maupun cuti haid, yang kalau dia mengambil cuti dapat upah penuh, sekarang tetap dapat cuti tapi tidak jelas dapat upah atau tidak upah. Apakah Abang setuju, tidak setuju, atau menentang keras? Ya, pasti hal-hal yang merugikan kaum buruh dalam hal ini yang sebenarnya merupakan hak-hak kaum buruh ya harus kita tentang lah. Ya, tidak bisa kita terima begitu saja dan memang harus terus berusaha dikurangi atau hapuskan ya apa yang menjadi aturan-aturan yang merugikan itu. Dan menurut saya sekali lagi gitu ya, pemerintah ini salah memberikan obat. Ya, bahwa ini bukan sebuah undang-undang yang bisa menciptakan kerja. Ini adalah mungkin undang-undang yang menciptakan kesejahteraan buruh semakin terpuruk kan itu. Ini yang harus digaungkan menurut saya dan dengan begitu kemudian orang dengan mudah kemudian bisa mencerna sebenarnya apa yang sedang terjadi di Indonesia. Ya. Gitu. Jadi ini hanyalah instrumen, sebuah dalih, sebuah pretext untuk penguasaan terhadap sumber daya alam Indonesia oleh kekuatan asing gitu ya, dengan mempermudah dan memperalat buruh kita supaya dengan harga buruh murah dan mereka mendapat untung yang lebih besar. Jadi ini kalau kata Norina Hertz dulu ini the silent takeover.
Jadi satu proses pengambil alihan. Jadi inilah ya. Jadi menurut saya pemerintahan yang akan datang nih memang sebaiknya satu pemerintahan yang mazhabnya tidak seperti sekarang gitu ya. Kalau mazhabnya seperti sekarang ini sudah pasti akan merugikan kaum buruh, sudah merugikan petani, merugikan rakyat Indonesia dan menguntungkan rakyat asing. Gitu. Itu yang jelas. Terima kasih Bung Said Iqbal dan kawan-kawan. Terima kasih. Dr. Fadlizon, terima kasih atas penyampaiannya. Terima kasih Bang, terima kasih Bang, terima kasih. Sangat mencerahkan dan